Caranya dua, faqihuhum, dalamkan ilmu agamanya. Anakmu masukkan pesantren, kau tak sanggup mendidiknya. Wa adibuhum, didik dia dengan suri tauladan. Karena ada juga orang yang dalam ilmu agamanya itu tak beradab, bawaannya mendebat aja. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, kami meriwayatkan dari guru kami, هل أتى على الإنسان حين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah dimanapun berada, malam ini kita sampai pada stasiun ke-43. Terakhir nanti 53, 10 stasiun lagi. Stasiun 43 ini namanya adab. Bahasa Arabnya adab, bahasa kitanya sopan santun, toto kromo. Berdasarkan firman Allah surah An-Najm ayat 17, ma zaghal basaru wa ma tagha. Pandangannya tidak zagha, tidak berpaling. Kalau mandang fokus ke depan, tak berpaling ke kanan, tak berpaling ke kiri. Wa ma tagha, tak pula melampau. Apa maknanya? Qila, maknanya hifdzu adabil hadrati, menjaga adab-adab. Surat At-Tahrim ayat 6. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa maksudnya? Kata Imam Abdullah bin Abbas, faqihuhum, dalamkan ilmu agama mereka, wa adibuhum, buat mereka beradab. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Gimana caranya? Dua, faqihuhum, dalamkan ilmu agamanya. Anakmu masukkan pesantren, kau tak sanggup mendidiknya. Wa adibuhum, didik dia dengan suri tauladan. Karena ada juga orang yang dalam ilmu agamanya itu tak beradab, bawaannya mendebat aja. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin berkata, kami meriwayatkan dari guru kami Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Abul Hasan As-Safar Al-Basri, dari Ghannam, dari Abdul Samad bin Nu'man. Dua kali kita mau Abdul Samad. Dari Abdul Malik bin Husain, dari Abdul Malik bin Umair, dari Mus'ab bin Syaibah, dari Aisyah, ibu kita, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, haqqul waladi 'alal walidi, hak anak terhadap orang tua. Ini kewajiban bapak nih. Kewajiban bapak terhadap anak. Pertama, ayyuhsin asmahu, kasih nama yang bagus-bagus. Kasih nama yang baik. Kasihlah nama yang baik, Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, Abdullah, Hasan, Husain, Ali, Zubair. Nama yang bagus-bagus. Ini kadang orang ini digabungkan pula. Ada tengok hari, ada tengok bulan. Siapa namanya? Nanti tersinggung pula. Banyak orang nama-nama ikut bulan nih. Nanti sebutkan bulan tersinggung pula. Tak usah dengar pengajian Ustaz itu lagi, nama aku dia apa ajaknya. Yang kedua, wa yuhsina murdi'ahu. Dulu anak itu disusukan kepada tempat menyusukan anak. Maka cari tempat menyusukan yang baik. Ibu susu Nabi itu 3. Suwaibah al-Aslamiyah, Halimatus Sa'diyah, Aminah. 3-3-nya baik. Sekarang orang istrinya tak menyusu, tempat menyusukan tak ada, dikasih ke sapi. Yang ketiga, wa yuhsina adabahu, perbaiki adabnya. Sekarang anak-anak tak beradab, kucing dipijak, direkam pula. La ilaha illallah. Tak tertengok-tengok, tak tertonton-tonton yang di internet. Sakit kepala kita. Macam mana zaman anak cucu kita nanti? Satu-satunya solusi, pondok pesantren. Hai orang-orang kaya yang punya duit banyak, yang punya tanah luas, buat pesantren. Cari alumni Gontor, alumni Purba, alumni Darussalam, alumni Tebu Ireng, jadi kiainya. Itu yang bisa menyelamatkan lagi. Habis, jurus terakhir pesantren. Diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib
Dia berkata, "Man lam ya'rif ma lillahi azza wa jalla alaihi fi nafsihi." Siapa yang tidak tahu hak Allah pada dirinya, lam yata'adda bi amrihi wa nahyihi, maka dia tidak akan mungkin beradab melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Tak dikenalkan Allah pada dia. Tak tahu dia apa hak Allah terhadap dirinya. Dia tak tahu kewajiban dia kepada Allah. Mana mungkin dia tahu mana perintah, mana larangan. Hantam kromo, bantai saja. Kana minal adab fi uzlatin. Kana minal adab fi uzlatin. Di antara adab itu adalah uzlah, mengasingkan diri dari kehidupan. Di lockdown kan anak itu. Asingkan dia dari kehidupan di kota, letakkan dia di pondok pesantren di kampung. Kau tinggal sini, kau kirim duit yang macam-macam. Macam-macam kau tinggalkan nanti di hutan. Untuk mendidik dia. Dia ini pokok kecil, rantingnya rapuh. Pucuknya masih hijau. Rawan terhadap penyakit kuman bakteri. Tapi nanti kalau dia sudah hafal Quran, sudah mengerti akidahnya, kuat ahlu sunnah wal jamaah, fikihnya pula mantap, bahasa Arabnya oke, 6 tahun dia di pondok, mau kuliah terserahlah kau, kejauh mata memandang. Kalaupun nyasar-nyasar sedikit tahu dia tempat kemana jalan pulang, insya Allah. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, Rasul bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala addabani, mendidikku, fa ahsana ta'dibi, itulah maka adabku menjadi baik. Apa hakikat adab itu? Ijtima'u jami'i khisalil khairi, berkumpul semua kebaikan-kebaikan menjadi satu, masukkan dalam diri. Fal adibu, siapa orang yang beradab itu? Walladzi ijtama'at fihi khisalul khairi, orang yang dalam dirinya berkumpul segala sifat kebaikan. Wa minhu akhadhatil ma'dabatu ismun lil majma'i, maka dari kata adab itulah diambil ma'dabah. Meja makan, tempat orang makan, itu disebut dengan ma'dabah. Meja makan itu disebut ma'dabah, tempat adab. Kenapa meja makan itu disebut tempat adab? Karena semua yang baik-baik berkumpul di situ. Ada cuminya, ada sotongnya, ada ayam panggang, ada ayam kampung, ada ayam penyet, ada ayam geprek, ada ayam... Berkumpul segala kebaikan di situ. Tak ada yang tak baik di atas meja makan itu, semuanya baik. Yang busuk-busuk pun baik. Masa ada yang busuk baik? Sambal belacan, sambal terasi. Maka disebut meja makan itu ma'dabah. Ma'dab diambil dari kata adab. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, Al-'abdu yasilu bi ta'atihi ilal jannah. Seorang manusia, seorang hamba Allah bisa ke dalam surga dengan ketaatannya. Wa bi adabihi fi ta'atihi ilallah. Orang masuk ke surga dengan taatnya. Dengan adabnya dalam taatnya, dia bisa sampai kepada Allah. Sampai kepada ridha Allah. Aku mendengar guruku berkata, Ra'aitu man arada an yamudda yadahu fi shalah baina yadayillah anfahu. Aku lihat ada orang memegang hidungnya untuk menghilangkan sesuatu. Yamudda yadahu fi shalah baina yadayillah ila anfahu liyuzila ma bihi. Ada sesuatu di hidungnya, entah tak hidungnya masih tersangkut, entah bulu hidungnya melintang. Sedang sholat nih di hadapan Allah. Katanya. Wa qabada ala yadihi. Itu maka kita disuruh untuk menggenggam tangan, supaya jangan kemana-mana tangan. Ini ada orang sholat, sempat pula mengeluarkan jerawat komedole. Ilaha illallah. Apalah. Ada pula anak-anak SMA, anak-anak SMP itu kalau sholat, bunyikan tangan pula, letak. Ustaz kok tahu? Berarti Ustaz tengok. Tidak sengaja menengok, di ujung mata kita nampak. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, la yastanidu ila syai'in. Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq la yastanidu ila syai'in. Dia tidak bersandar. Dia tak bersandar. Wa kana yawman fi majma'in. Suatu hari dia sedang berkumpul ramai-ramai. Fa'aradtu an adha'a wisadatan khalfa dhahrihi. Mau kuletakkan bantal ke belakangnya biar bisa dia bersandar. Li'anni ra'aitu ghayra mustanidin.
Karena kulihat dia tidak bersandar, mau kuletakkan bantal di belakangnya biar dia duduk santai, nyantai. Fatanaha 'anil wisadati qalilan. Dia tetap juga tak bersandar. Digesernya badannya sedikit dari bantal itu. Fatawahhamtu annahu tawakkal wisadah. Aku menyangka bahwa dia tidak mau ke bantal itu, li'annahu lam yakun 'alaihi khirqah aw sajadah. Karena dia tidak ada sama sekali, tak ada kain, tak ada sajadah sebagai alasnya. Faqala, kata dia, la uridul istinan. Aku tak mau bersandar. Kenapa tak mau? Menjaga adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fat'ammaltu ba'dahu halu fakana la yastanidu ila syai'in. Aku renungkan, rupanya maksud dari hikmah dari perbuatan itu, dia tidak mau bersandar kepada makhluk. Tak bersandar kepada manusia, tak bersandar kepada kawan, tak bersandar kepada penguasa, tak bersandar kepada harta. Bersandarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr As-Sarraj, dari Ahmad bin Muhammad Al-Basri, dari Al-Jalajali Al-Busri. Dari kata Imam Al-Busri, tauhid mujibun yujibul iman. Tauhid itu mesti memunculkan iman. Orang kalau sudah mentauhidkan la ilaha illallah pasti beriman. Faman la imana lahu fala tauhida lahu. Siapa yang tak beriman berarti tak ada tauhidnya. Fal imanu mujibun yujibu syariah. Orang yang beriman pasti dia menjalankan syariat. Percaya dia Allah, percaya dia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia menjalankan syariat, salat, zakat, puasa, haji. Faman la syari'ata lahu fala imana lahu wala tauhid. Siapa yang tak menjalankan syariat, tak salat, tak puasa, berarti tak beriman. Berarti tak bertauhid. Wasyari'atu mujibun yujibul adab. Siapa yang melaksanakan syariat, salat, zakat, puasa, haji, pasti dia beradab. Faman la adaba lahu, ini dia kesimpulannya. Siapa yang tak beradab, berarti la syari'ata lahu, tak bersyariat, wala imana lahu, tak beriman, wala tauhid, berarti tak bertauhid. Mudahnya mengambil kesimpulan. Dari mana kita tahu orang itu beriman, bertauhid, menjalankan syariat? Dari adabnya. Tetangga kita, kawan kita, sahabat kita, kalau tak beradab, berarti tak beriman, tak bertauhid, tak bersyariat. Kita duluan. Kalau kita tak beradab, berarti tak beriman, tak bertauhid, tak bersyariat. Ibnu Atha berkata, adab al-wuquf ma'al mustahsanat wal al-wuquf ma'al muhtahsanat. Orang tak paham makna wukuf ma'al mustahsanat. Lalu ditanya, apa maknanya? Antu'amilallaha bil adabi sirran wa alanan. Engkau berhubungan dengan Allah Ta'ala dengan adab baik dalam keadaan zahir maupun batin. Fa idza kunta kadzalik kunta adiban. Kalau kau melaksanakan adab dengan Allah baik dalam keadaan zahir maupun batin, dalam keadaan banyak orang maupun sendirian, maka saat itu engkau adalah orang yang beradab. Wa in kunta a'jamiyan, maka kau seorang beradab. Summa ansyada, dia pun bersyair, idza nataqta ja'at bi kulli malahah. Idza nataqat ja'at bi kulli malah wa in sakatat ja'at bi kulli malih. Kalau bicara, bicaranya baik, kalau diam, diamnya pun baik. Ada orang ini kalau diam, diamnya tak baik. Kalau bicara, bicaranya tak baik. Kalau diamnya, diamnya tak baik. Apa itu? Diam melihat yang mungkar. Kalau bicara, bicaranya pun tak baik. Apa itu? Bicara aib orang. Kita ini kalau mau bicara, bicara baik. Kenapa bicara baik? Nasihat. Diamnya baik. Kenapa diam baik? Karena diam melawan diri, tak mau membicarakan aib orang. Ada orang diamnya pun tak baik. Guru kami Muhammad bin Husain meriwayatkan kepada kami dari Abdullah Ar-Razi, dari Abdullah Al-Jariri, "Mundu 20 sanah ma malattu rijli." 20 tahun lamanya tak pernah aku menjulurkan kakiku ketika dalam khalwah. Khalwah itu dalam berzikir. Kita mesti mengkhususkan waktu untuk khalwah berzikir. Sebagaimana kita khususkan ada tempat untuk tempat sholat di rumah, maka kita mesti tempatkan waktu untuk berkhalwah berzikir. Khalwah artinya bersunyi-sunyi, mensunyikan diri bersama dengan Allah. Patok zikirnya berapa kali? Mau 1000 kali, mau 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika khalwah itu 20 tahun lamanya tak pernah aku menjulurkan kakiku. Jadi kakinya bagaimana? Ya duduk seperti orang duduk tasyahud. Fa inna husnal adab ma'allah aula. Karena beradab dengan Allah itu lebih utama. Kalau dengan penguasa saja kita tak mau menjulurkan kaki karena segan, karena tak enak hati, sungkan, bagaimana dengan Allah? Coba tengok orang duduk di Masjid Nabawi sambil, mana adabnya itu kepada Nabi Muhammad SAW.
menjulurkan kaki, melintang apa. Makanya tadi ada faqih, ada adab. Ada orang faqih berilmu tapi tak beradab. Nih adab. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, "Man sahibal muluka bighairi adabin, aslamahul jahlu ilal qatli." Siapa yang bergaul dengan raja tak beradab, bisa-bisa dibunuh. Petentang-petenteng masuk ke istana raja, tak dijaga adab-adab etikanya. Oh, kata pengawal, tangkap ini. Mana? Pancung kepalanya. Makanya lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Kalau kita pergi ke kampung orang, tanya adab-adab di situ. Bagaimana tata krama sopan santun di situ. Di Mesir tak boleh jongkok. Jadi kalau kita nunggu di halte bis, kursi penuh, ada di situ batu-batu, duduk dulu batu, jangan jongkok. Jongkok pantang, tak beradab, sangkanya Mesir tak boleh pakai sarung. Kebalikan pula tempat kita yang sopan itu pakai sarung. Mesir orang pakai sarung tuh habis berhubungan kelamin. Mesir kalau di tempat ruang makan tak boleh bersendawa. Tak boleh sendawa. Tempat kita biasa aja. Soalnya kalau nengok orang semua. Itu mesti kita pelajari adab-adab orang. Apalagi di Indonesia nih, Sumatera aja berapa suku-suku. Itu tak sama tuh adab-adabnya. Jadi pelajari dengan baik, jangan sampai salah adab. Qalilul adab, tak beradab. Tak beradab kau nih, kata orang. Syanu itu baik orangnya, tamat pesantren, tapi itulah kurang adabnya. Kalau bercakap di kampungnya tentang tenteng, dia aja yang paling hebat rasanya. Aku karena segan karena anak Pak Haji itu aja, udah aku campang ke sungai gitu. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia pernah ditanya, ayul adabi aqrabu ilallah. Di antara adab-adab itu apa adab yang paling dekat, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Faqala, Ibnu Sirin menjawab, ma'rifatun bi rububiyyatih, mengenal rububiyah Allah. Apa itu rububiyah? Mengetahui rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabb, ya Rabb, rububiyah. Satu, Allah mencipta, Al-Khaliq. Dua, Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki. Tiga, Al-Mudabbir, Allah mengatur. Saya ini diciptakan Allah, rezeki saya ini ditanggung Allah, dan hidup saya diatur oleh Allah. Insya Allah kalau kau kenang itu beradab. Kalau kaya takkan sombong, kalau susah takkan stres. Asal kau pahami rububiyah itu, kalaupun kaya takkan sombong. Kenapa? Karena dikasih Allah. Kalau dalam keadaan susah tak stres. Kenapa? Karena dia diatur oleh Allah. Hidup ini bukan tak ada yang mengatur. Wa amalun bi ta'atihi, beramal dengan taat kepada Allah. Walhamdulillahi ala sarra, memuji Allah pada saat senang. Wa sabru ala dharra, pada saat senang alhamdulillah, pada saat susah la haula wala quwata illa billah. Imam Yahya bin Mu'adz berkata, "Idza tarakal 'arifu adabahu min ma'a ma'rufihi faqad halaka ma'al halikin." Walaupun orang itu sudah sampai ke maqam ma'rifah, arif dia, tapi kalau dia tak beradab, dia akan jatuh binasa bersama orang-orang yang binasa. Halaka ma'al halikin. Betapa hebatnya adab. Maka disebut al-adab fawqal ilmi. Lebih tinggi adab daripada ilmu. Tinggi lagi adab daripada ilmu. Kata Imam Al-Qushairi, aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, tarkul adab mujibun yujibut tar. Kalau orang tak beradab, dia pasti terusir. Menantu kalau tak beradab, diusir mertua. Walau susah sayang apa dia. Tamu kalau tak beradab ke istana, ke tempat, jangan kan istana, Pak RW aja mengamuk. Kecuali tamu tuh Pak Kades, itu segan. Kalau yang selevel sesama RW ya habis sipak kan. Faman asal al-adaba 'alal bisati rudda ilal bab. Siapa yang tak beradab di lantai, maka akan diusir ke pintu.
Siapa yang tak beradab di lantai akan diusir ke pintu. Wa man asaa adab ila alal bab rudda ila siyasatid dawab. Siapa yang tak beradab di pintu, maka akan disuruh mengurus binatang ternak. Akan disuruh mengurus hewan tunggangan. Artinya apa? Makin keluar. Di dalam dapat lantai, dapat tikar. Tak beradab kita tikar, suruh ke pintu. Di pintu pun tak beradab, suruh naik lagi kendaraan. Pergi cabut. Wa qila lil Hasan al-Basri. Dikatakan kepada Imam Hasan Basri, qad aktsaran nasu fi ilmi al-adab. Banyaklah orang sudah belajar ilmu adab nih, adab itu, adab ini, etika ini, etika ini, etika ini. Fama anfa'uha ajilan wa awsaluha ajilan. Di antara adab itu semua, apa yang paling bermanfaat? Dan apa yang paling cepat menyampaikan kita kepada kebaikan? At-tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Az-zuhdu fid dunya, hilangkan tamak. Takut kepada yang haram, takwa. Takut kepada yang syubhat, wara'. Tidak tamak kepada dunia, walaupun halal, zuhud. Az-zuhdu fid dunya. Yang ketiga, al-ma'rifatu billah. Wal ma'rifatu bima lillah azza wa jalla 'alaika. Ketahui apa hak Allah pada dirimu sehingga kau tunaikan hak Allah sehingga Allah tak marah. Apa hak PLN pada kita? Maka kalau sudah tahu hak PLN pada kita, kita tunaikan supaya tak dicopotnya lampu. Karena hubungan kita ini MOU, ada hak dan kewajiban. Imam Yahya bin Mu'az berkata, "Ma anta addaba bi adabillah sara min ahli mahabbatillah." Siapa yang beradab dengan adab Allah, maka dia akan menjadi orang yang dicintai Allah. Bagaimana beradab dengan adab Allah itu Pak Ustaz? Puasanilah orang beradab dengan adab Allah. Makanya Allah menyebut as-shaumu li, puasamu itu untukku, kata Allah. Itu hanya ada dalam puasa. Salat tak begitu, zakat tak begitu, haji tak begitu, umrah tak begitu. Puasamu untukku, kata Allah. Di antara makna mengapa Allah menyebut puasa untukku, karena ketika kau berpuasa, kau beradab dengan adabku. Allah tak makan, kita tak makan. Allah tak minum, kita tak minum. Allah tak berhubungan kelamin, kita pun sama. Beradab dengan adab Allah. Kalau beradab dengan adab Allah, maka akan dimasukkan Allah ke dalam orang-orang yang dia cintai. Imam Sahal berkata, al-qaumul ladzina ista'anu billah ala amrillah wa sabaru ala adabillah. Orang-orang yang minta tolong kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, dan sabar melaksanakan adab-adab Allah. Sabar dia. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, dia berkata, nahnu ila qalilin minal adabi ahwaju minna ila kathirin minal ilmi. Adab yang sedikit lebih kami butuhkan daripada ilmu yang banyak. Satu adab, 99 ilmu, kami lebih memilih satu adab. Karena tak ada gunanya orang berilmu tak beradab, jatuh. Setinggi-tinggi terbang orang berilmu, kalau tak beradab, jatuh. Jaga adab. Kata Muhammad ibn al-Husain, guru kami meriwayatkan dari guru kami Muhammad ibn al-Husain, dari Muhammad ibn Ahmad ibn Sa'id, dari Al-Abbas bin Hamzah, dari Ahmad bin Abil Hawari, dari Al-Wali bin Atabah, dari Abdullah bin Mubarak. Talabna al-adab hina fatana al-mu'addibun. Kami mencari adab ketika kami tak berjumpa dengan orang yang memberikan adab. Ketika kami tak dapat guru yang mendidik kami adab, kami tetap mencari adab. Qila salasu khisalin laisa ma'ahunna ghurbah. Ada 3 perbuatan baik. Kalau orang melakukan ini, dia tidak akan merasa terasing. Kadang kita merasa asing, merasa sunyi, kalau dia melakukan ini, dia tak akan merasa terasing. Pertama, mujanabatu ahli raib. Tinggalkan orang yang melakukan perbuatan dosa. Kalau ada nampak orang buat maksiat, jauhi. 2, husnul adab. Lakukan adab. Yang ketiga, kaful adza. Jangan mengganggu orang. Jangan menyusahkan orang. Jangan mengganggu makhluk Allah, baik itu hewan maupun tanam-tanaman. Insya Allah selamat. Guru kami Syekh Abu Abdullah Al-Maghribi bersyair sesuai dengan makna ini. Yuzayyinul gharibu idza maghtarab salasun faminhunna husnul adab wa thanihi husnu akhlaqihi wa thalithuhu ijtinabur raibi.
Orang yang merantau itu dihiasi dengan 3 hal supaya dia tidak merasa asing. Kalau kita merantau ke suatu negeri, merasa asing, kampungnya bukan kampung kita, rumahnya bukan rumah kita, kamarnya bukan kamar kita, orang di situ bukan keluarga kita, kita tak kenal. Tapi kalau kita lakukan ini, kita akan selamat, tak merasa asing. Yang pertama, husnul adab. Yang kedua, husnul akhlak. Yang ketiga, jauhi perbuatan dosa. Ketika Abu Hafs memasuki kota Baghdad, dia berkata kepada Imam Junaid, "Laqad adabta ashabaka adabas salatin." Kau sudah mendidik sahabat-sahabatmu dengan adab-adabnya para sultan. Adabta ashabaka, kau sudah didik adab saudara-saudaramu, sahabat-sahabatmu, adabnya sultan-sultan. Faqala lahu Abu Hafs, "Husnul adab fi zahir unwanu husnil adab fil batin." Kalau nampak kita ada orang pada zahirnya ngomongnya baik, tutur katanya bagus, body language-nya sopan, cara bicaranya, unwan husnil adab fil batin. Itu tanda adabnya di batin juga baik. Kalau baik zahirnya, insya Allah baik batinnya. Kata Imam Abu Hafs. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, dia berkata, "Al-adab lil arifi kat-taubati lil musta'nifi." Adab bagi orang yang sudah sampai pada maqam ma'rifah, yang mengenal Allah, kal taubah lil musta'nif, seperti orang yang bertaubat bagi pemula. Stasiun yang pertama, taubat bagi pemula. Untuk langkah pertama, startnya taubat. Orang yang sudah sampai pada maqam, itu sudah mulai menjaga adab. Jadi dia tidak bicara lagi tentang halal, tentang haram, tapi sudah bercerita tentang adab. Adab ini bukan cerita halal haram. Adab ini halus, macam batu bata besar, batu gilingan besar, batu kerikil kecil, lebih kecil lagi gula, kecil lagi garam, kecil lagi debu. Halus dia perasaan. Ada orang tak punya anak, jangan cerita anak. Saya sedang duduk di rumah makan, datanglah jamaah. Yang satu ini cerita, anak saya ini, kawan ini satu tak punya anak. Dalam hati saya begitu dia cerita tentang anak, ini kan tak punya. Saya alihkan ke cerita lain. Udah saya belokkan cerita, belok juga itu lagi. Tak berperasaan kawan. Tak ada adab. Nggak tahu kawan susah. Dibawalah mobil harga 1 miliar gitu. Itu kan menghancurkan perasaan dia. Berkecai kata orang Melayu. Berkeping macam kaca jatuh ke batu. Adab nih halus. Hanya orang-orang yang punya perasaan saja yang paham. Makanya orang fikih kalau tidak belajar ilmu hati ini kasar bawah. Mesti disejalan. Dia fikih halal haram makruh mubah. Apa rupanya? Mana dalilnya? Apa tantang petenteng tak beradab. Aku mendengar Mansur bin Khalaf Al-Maghribi berkata, "Qila li ba'dihim ya sayyi'il adab." Ada orang yang berkata kepada seseorang, "Ya sayyi'al adab." Yang tak beradab, kurang adab. Faqala lastu bi sayyi'il adab. Aku bukan orang tak beradab. Man adabaka? Siapa yang mengadabmu? Siapa yang membuat kau beradab? Adabani sufiyah. Orang-orang yang mensucikan hati yang sudah mendidik aku beradab. Aku mendengar Abu Hatim As-Sijistani berkata dari Abu Nasr At-Tusi As-Sarraj, "An-nasu fil adab ala 3 tabaqat." Orang beradab itu ada 3 levelnya. Yang pertama ahlud dunia. Orang beradab itu 3 levelnya. Yang pertama ahlud dunia. Ahlud dunia itu fa aktsaru adabihim fil fasahati wal balaghati wa hifdzil ulumi wa asma'il muluki wa asy'aril arabi. Adab yang pertama adalah adabnya orang-orang dunia. Apa itu? Fasahah. Bicaranya fasih, balaghah. Kata-katanya penuh dengan sastra, hifdzul ulum, menghafal ilmu-ilmu ini, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Quran. Asma'il muluk, menghafal raja-raja. Raja Melayu, Raja Batak, Raja Papua, Raja Minangkabau, Raja Jawa, Raja Sunda. Wa asy'aril Arab, menghafal syair-syair, petatah petitih nenek moyang, pantun-pantun. Itu makanya di fakultas itu ada namanya fakultas adab. Kau di mana? Di IAIN. Fakultas apa? Fakultas adab. Apa adab itu? Sastra. Adab itu kan melembutkan tutur kata sopan santun. Bahasa Jawa itu ada bahasa Jawa kasar, ada bahasa Jawa halus. Ngomong sama Sultan Jogjanya pakai Jawa kasar, halus. Nunjuk pun gitu juga. Kalau sama orang biasa di sana, kalau sama
itu namanya beradab. Yang kedua ahluddin. Yang tadi itu yang adab, yang tadi itu ahlud dunia itu. Yang ini ahluddin, ahli agama. Apa adabnya? Riyadhatin nafs. Riyadhah, latihan. Latihan mendidik jiwa. Banyak puasa sunat, banyak sedekah, banyak zikir. Wa ta'dibil jawarih, mendidik anggota tubuh. Wa hifzil hudud, menjaga batasan-batasan halal, haram, makruh, mubah, sunat-sunat muakkad. Wa tarkis syahwat, meninggalkan syahwat. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat seks, syahwat politik, syahwat suka dipuji-puji, syahwat populer, syahwat riya, syahwat masyhur. Yang ketiga ahlul khususiyah. Nah, ini orang-orang yang VVIP. Fa aktsaru adabihim fi taharatil qulub. Adab mereka itu yang selalu mereka perhatikan adalah hatinya suci dari hasad, suci dari dengki, suci dari tak senang dengan orang lain dapat nikmat, suci dari syubhat. Wa mura'atil asrar, memperhatikan sir di dalam kalbu, apa lintasan-lintasan hati, bagaimana suasana kondisi hati. Wal wafa, menunaikan janji. Bil uhud wa hifzul waqti, menjaga kondisinya. Kalau dia sudah diangkat Allah dalam satu kondisi, dijaganya waktu. Waqil latil iltifat ilal khawatir, tidak terlalu memperhatikan berbagai macam lintasan-lintasan, godaan-godaan, bisikan-bisikan. Wa husnul adab fi mawaqifit talab, tetap beradab dalam hal mencari ridha Allah. Wa awqatil hudur, memperhatikan hati tetap senantiasa hadir, tak lalai. Wa maqamatil qurbi, memperhatikan stasiun-stasiunnya. Sudah sampai stasiun mana, jangan-jangan masih jauh, jangan-jangan sudah dapat tapi lepas, jangan-jangan sudah duduk situ tapi jatuh. Selalu memperhatikan itu. Diriwayatkan dari Imam Sahal bin Abdullah, dia berkata, man qahara nafsahu bil adabi fahuwa ya'budullaha bil ikhlasi. Siapa yang mengalahkan hawa nafsunya dengan adab, maka dia menyembah Allah dengan ikhlas. Siapa itu orang yang ikhlas? Orang yang mampu melawan hawa nafsunya dengan adab. Imam Shibli berkata, al-imbisatu bil qawli ma'al haqqi subhanahu wa ta'ala tarkul adab. Orang yang ngomongnya terlalu lepas, orang yang ngomongnya terlalu banyak kepada Allah, itu berarti kurang adab. Tak apa-apa cakapnya kepada Allah, sikit-sikit kurang adab. Kita jaga adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Zunnun Al-Misri berkata, adabul arif fauqa kulli adab. Adabnya orang yang arif, nama sifatnya ma'rifah, nanti ada kita bahas maqam ma'rifah, stasiun ma'rifah. Adabnya orang yang sudah sampai pada arif fauqa kulli adab, itu di atas segala adab. Lianna ma'rufahu mu'addabu qalbuh, karena dia memperhatikan adab hati, bukan cuman sekadar adab lisan, adab mata, adab telinga, adab tangan, adab kaki, bukan, tapi sudah adab hati. Sebagian mereka berkata, Allah berfirman, mal alzamtuhul qiyama ma'a asma'i wa sifati alzamtuhul adab. Siapa yang sudah aku bebankan padanya mengamalkan nama-namaku dan sifat-sifatku, maka aku wajibkan dia untuk beradab. Wa man kasyaftu lahu an haqiqati dzati alzamtuhul atab fakhtar ayyuhuma syi'ta al-adab awil atab. Siapa yang kusingkapkan baginya hakikat zatku, maka aku bebankan dia atab. Pilihlah antara keduanya, pilih adab atau atab. Atab itu artinya kehancuran. Siapa yang kubebankan kepadanya nama-namaku dan sifat-sifatku, maka kuberikan dia adab, mesti dia dapat adab. Siapa yang kusingkapkan padanya hakikat zatku, maka kuberikan pada dia atab. Pilih adab atau atab? Pilih adab. Karena kalau pilih atab, kacau kita. Qila madda Ibnu Atha rijlahu yawman baina ashabi. Suatu ketika Ibnu Atha menjulurkan kakinya, selonjorkannya kakinya di tengah sahabat-sahabatnya. Lalu kemudian apa kata dia? Tarkul adab baina ahlil adab. Tak beradab di tengah orang-orang yang beradab, itulah adab. Kita duduk ramai-ramai, tiba-tiba ada salah satu orang selonjorkannya kaki. Tentu yang lain,
Kau tak beradab nih. Tarkul adab baina ahlil adab, adab. Tak beradab di antara orang-orang yang beradab ini, itu adab. Wa yushhidu li hadhihi al-hikayati al-khabar alladhi ruya. Tapi mereka melakukan ini bukan tak berdalil, ada dalilnya. Mana dalilnya? Nabi SAW bersama Abu Bakar. Nabi bersama Abu Bakar dengan Umar. Masuk Utsman. Fadakhala Utsman faghatta faqidahu. Nabi bersama Abu Bakar sama Umar. Kemudian masuk Utsman, faghatta faqidahu. Ditutupnya pahanya dan berkata, "Ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah?" Tak mungkin aku tak malu pada orang yang malaikat pun malu sama dia. Siapa maksudnya itu? Utsman. Begitu Utsman, Nabi waktu sama Abu Bakar waktu ada Abu Bakar sama Umar, terbuka pahanya. Bukan pangkal paha yang udah dekat ke lutut. Terbuka sedikit. Begitu Utsman masuk, tutup. Kenapa? Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu sama dia. Nabbahal anna hishmata Utsman wa in azamat indahu fal halah allati bainahu wa baina Abu Bakar wa Umar kanat asfa. Kondisi Nabi bersama Abu Bakar dan bersama Umar itu asfa, lebih suci, lebih bening. Tapi begitu masuk Utsman itu di bawah dia. Jadi kalau sesama satu level, Nabi tak terlalu memperdulikannya. Tapi begitu ada yang di bawah dia, walaupun Utsman itu tinggi adabnya, tapi Utsman itu di bawah mereka. Nah, Nabi, Abu Bakar, Umar. Masuk Utsman, tutup. Wa fi qaribin ma'nahu ansyadu. Dekat dengan makna ini muncullah syair. Fi inqibadin wa hashmatin fa idza jazalasta ahlal wafa'i wal karami arsaltu nafsi ala sajiyatiha wa qultu ghayra muhtashimi. Fi inqibad, menahan diri, wa hashmatin, melakukan perbuatan yang terpuji. Fa idza jalasta ahlal wafa'i wal karami, ketika engkau duduk bersama orang-orang yang mulia, arsaltu nafsi fi inqibadin wa hashmatin fa idza jalastu ahlal wafa'i wal karami arsaltu nafsi ala sajiyatiha. Ketika aku sedang duduk dengan bersama orang-orang yang selevel, arsaltu nafsi, aku lepaskan dari penutupnya. Wa qultu ma qultu ghayra muhtashimi, aku katakan bahwa yang kukatakan ini kurang adab. Artinya beda antara ketika sesama selevel dengan ada orang yang berada di bawah level. Beda antara ketika yang duduk itu Nabi, Abu Bakar, Umar, dengan kalau masuk yang lain, contohnya masuk Utsman. Qala Junaid, Imam Junaid berkata, "Idza sahhat al-mahabbatu saqatat syurutul adab." Kalau sudah betul mahabbah, maka gugurlah syarat-syarat adab. Kalau sudah mahabbah, maka gugurlah syarat-syarat adab. Sudah dekat betul. Mana contohnya? Abu Bakar dengan Nabi mahabbah. Bisa Nabi tidur di paha Abu Bakar. Itu kalau tidak sedekat itu, coba renung-renungkan berapa kawan kita yang kita pernah tidur di pahanya. Kenapa kau tak tidur di pahanya? Segan, sungkan, tak enak, walaupun dekat. Tapi kalau sudah mahabbah, saqatat syurutul adab, gugur syarat-syarat adab. Abu Utsman berkata, idza sahhatil mahabbatu, kalau sudah benar mahabbah, kasih sayang, ta'akkada 'alal muhibbi mulazamatul adab. Ta'akkad 'alal muhibbu mulazamatul adab. Idza sahhat al mahabbatu, ta'akkada 'alal muhibbi mulazamatul adab. Kalau sudah benar mahabbah, ini kebalikan dari yang tadi. Ta'akkada 'alal muhibbi mulazamatul adab. Semakin kuat bagi orang yang disayangi itu berpegang teguh kepada adab. Imam Nuri berkata, "Man lam yata'addab lil waqti fa waqtuhu al maqtu." Siapa yang tak beradab pada kondisinya, pada waktu yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah taala dia suatu kondisi yang baik, tapi dia tidak menjaga adabnya, fa waqtuhul maqtu, maka kondisinya itu berubah menjadi kemurkaan.
Saking senangnya Allah melihat hamba itu karena ibadahnya, karena zikirnya, diletakkan Allah dia pada satu kondisi, pada satu maqam. Hadiah dari Allah. Karena bukan dia mencari, karena Allah memberi, namanya hal. Diletakkan Allah dia di situ. Tapi karena dia tak menjaga adabnya, waqtuhul maktub, berubah dia menjadi murka Allah. Bayangkan itu. Karunia Allah pun berubah jadi murka gara-gara tak beradab. Imam Zunnun al-Misri berkata, "Idza kharajal muridu an isti'malil adab, fa innahu yarji'u min haitsu ja'a." Kalau seorang murid orang yang punya keinginan kuat, kalau seorang murid tidak lagi memakai adab, maka dia kembali ke level awal start. Udah jalan jauh, udah sampai perjalanan tengah jalan, tiba-tiba kurang adab, mundur balik ke belakang. Aku mendengar Abu Ali Ad-Daqqaq berkata tentang firman Allah, surat Al-Anbiya 83, "Wa ayyuba idz nada rabbahu." Ingatlah ketika Nabi Ayyub berdoa kepada Allah, "Anni massani ad-dur." Aku kena penyakit ya Allah. "Wa anta arhamur rahimin." Engkau Maha Penyayang di antara yang penyayang. Lam yaqul irhamni. Nabi Ayub tak berkata rahmati aku ya Allah, rahmati aku, tak ada. Dia hanya mengatakan aku kena penyakit ya Allah, Engkau Maha Penyayang. Tak ada dia, ya Allah sakit kali kurasa ini, udah berulat kulitku, udah sehat. Tak ada. Apa itu? Adab itu namanya. Li'annahu hafidha adabal khitab. Li'annahu hafidha adabal khitab. Karena dia sedang menjaga adab bicara kepada Allah. Orang biasanya kalau sudah sakit hilang adabnya. Mohon maaf ya adik-adik ya, ini saya sedang tak enak badan nih, jadi emosi saya agak terganggu, makanya kalian maklum-maklum aja lah. Orang pula disuruhnya memahami dia. Nabi Ayub aja sakit berat masih sempat dia menjaga adabnya kepada Allah. Berarti kau lebih hebat pula dari Nabi Ayub lagi. Nabi Isa alaihissalam, apa kata Nabi Isa? Tengok adab Nabi Isa, Al-Maidah ayat 117. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau azab mereka ya Allah, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Tak ada Nabi Isa karena dia marah menengok orang ingkar kepada ajaran dia, ya Allah, kalau ya Allah azablah mereka, ratakan mereka dengan tanah. Ustaz, boleh saya doakan tetangga saya yang sombong angkuh itu supaya disapu petir supaya mati? Nah, pakai adab. Gimana caranya? Baca doa Nabi Isa. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau kau mau ratakan tetanggaku ini, sesungguhnya mereka itulah hambamu, terserah kau lah ya Allah. Al-Maidah 115. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau ku cakapkan, ku sampaikan, sesungguhnya engkau sudah tahu. Sebelum ku sampaikan pun kau sudah tahu ya Allah. Ini hanya curahan hatiku saja. Walam yaqul alam aqul. Dia tak berkata, bukankah sudah ku sampaikan? Tak. Ri'ayatan li'adabil hadrah. Dia menjaga adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aku mendengar Muhammad ibn Abdullah As-Sufi berkata dari Abu Tayyib bin Farhan, dari Imam Junaid, "Ja'ani ba'du salihin yaumal Jum'ah." Hari Jumat datanglah orang soleh menjumpai saya. Orang soleh itu berkata, "Ib'ats ma'i faqiran yadkhulu alayya sururan." Imam Junaid, ya, tolong kirim orang-orang fakir ya'kulu ma'i syai'an. Kalau ada orang fakir di situ, kirim ke saya. Mau saya ajak makan bareng. Faltafattu fa idzan ana bi faqirin. Lalu aku menoleh, kulihat ada orang fakir. Syahidtu fihi al-faqah, kulihat dia fakir, susah. Fa'ada waktu ku panggil dia. Fakir. Ya. Imdi ma'a hadha syekh. Fakir, kau pergi sama syekh ini. Syekh ini sedang nyari orang fakir, mau makan sama dia. Adkhil alaihi sururan, senangkan hati dia, nanti kau diajaknya makan. Falam albas an ja'ani rajul. Tak berapa lama datang orang. Faqala li ya Abul Qasim, lam yakul dzalika ar-rajul al-faqir illa luqmatan. Wahai Imam Junaid, dia orang fakir yang kau suruh makan sama aku tadi baru makan satu suap, sudah pergi. Baru makan satu suap, luqmatan, satu suap, sudah pergi. Faqultu la'allaka qulta kalimatan jafa' alaih, la'allaka qulta kalimatan jafa' alaih. Mungkin cakap kau kasar sama dia, tersinggung dia. Faqala li lam aqul syai'an, aku tak ada ngomong apa-apa. Fa idza tafattu fa idza ana bil faqir jalis.
Ku cari-cari, ku lihat orang fakir itu sedang duduk. Wa qultu lahu, lalu ku tanya sama dia, lima lam tatim alaihi surur, kenapa kau tak duduk makan sama Pak Haji ini tadi supaya senang dia hari Jumat makan sama dia? Orang zaman dulu kalau makan itu tak mau sendiri makan, apalagi hari Jumat, ajak orang lain makan. Kawan-kawan kita kadang ada juga tak mau makan sendiri, dicarinya siapa yang mau bayar dia makan. Kalau orang dulu tak gitu, dia kalau mau makan carinya orang karena senang menyenangkan hati orang, mengisi perut orang. Kenapa kau tidak mau duduk-duduk makan sama Pak Haji ini tadi? Kata orang fakir tu, ya Sayyidi, tuanku, kharajtu minal Kufah, aku datang dari Kufah, Irak, wa qadimtu Baghdad, aku sampai ke Baghdad, lam akul syai'an, dari Kufah ke Baghdad aku belum ada makan apa-apa. Wa karihtu an yabdu su'a adami minni min jihatil faqati min hadratik, aku dari Kufah sampai ke Baghdad belum ada makan apa-apa. Kalau sampai aku teruskan makan di depan Pak Haji ini, nampak betul lahapku karena aku susah, hilang adabku di hadapan dia. Falamma da'autani sarartu idh jadi dzalika ibtida'an minka, ketika kau ajak tadi aku untuk makan, aku senang betul pas di awalnya itu. Famadaitu wa ana la arda lahul jinan, tapi kemudian ketika berlalu aku tak merasa senang, tak merasa nyaman. Falamma jalastu ala ma'idatihi, ketika aku duduk di meja makan pas mau makan tadi, siwa luqmatan, ku makan cuma sesuap. Kenapa? Karena Pak Haji ini berkata, kul, makanlah. Fahadha ahabu ilayya min 10,000 dirham, ini lebih kusukai daripada 10.000 dirham. Falamma sami'tu hadha minhu, makanlah fulan, kau makanlah, aku lebih suka kau makan ini, lebih kucintai ini daripada 10.000 dirham, kata Pak Haji tadi. Falamma sami'tu hadha minhu alimtu annahu dani'ul hikmah, ketika aku dengar ucapannya itu, disitulah aku tahu bahwa dia orangnya rendah. Fatatarraqtu an akul tu'amahu, lalu kemudian itulah kuhentikan makanan. Faqala Junaid, alam aqul laka innaka asa'ta adabaka ma, kan dah ku bilang sama kau tadi, kata Imam Junaid, dia pergi itu karena kau sudah tak beradab sama dia. Faqala ya Abul Qasim at-taubah, wahai Abu Qasim, wahai Imam Junaid, aku bertobat, aku minta maaf sama dia, aku minta ampun pada Allah. Fa'salahu an yamdiya ma'ahu, lalu Pak Haji itu minta, tolonglah kasih tahu dia Junaid supaya dia mau lagi makan sama aku. Annahu yamdiya ma'ahu wa yufrihahu, supaya dia mau makan sama aku dan aku menyenangkan hatinya insyaallah. Gara-gara apa? Masing-masing menjaga adab, tapi ada cakap tuan tuh baik tapi menyinggung perasaan orang. Aku lebih suka kau makan sama aku ini daripada 10.000 dirham. Tang, katanya, kena di hati. Seenak apapun makanan tuh, kalau sudah kena tangkai jantung kita, pahit rasanya. Tak pedas pun jadi pedas. Makanlah Pak Ustaz, silakan makan. Ustaz kalau di rumah belum tentu makan seenak ini. Kenyang langsung ah. Kenyang langsung. Makanlah Pak Ustaz, ini kan senangin ini, pejabat aja makan, kok orang biasa mana telap dia beli ini, kata. Untung kau pejabat, kok orang biasa udah suap kan ikan itu. Syukur kau pejabat. Makanya jaga adab kita. Sebetulnya adab ini adalah bagaimana merasakan perasaan orang lain. Pandai-pandai merasa. Sekarang banyak orang merasa pandai. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, pertemuan kita besok pendek aja, musafir. Pertemuan kita besok stasiun ke-44, musafir. Kenapa musafir? Karena dengan musafir itulah baru kita tahu siapa diri kita. Saya kalau di Pekanbaru nih, saya yang paling hebat. Pergi saya ke rumah makan, tak bayar. Naik taksi saya, tak bayar. Semua orang kenal. Tapi kalau sudah keluar dari Pekanbaru nih, orang kenal juga. Yang negeri yang agak jauh sedikit, yang negeri-negeri yang orang tak kenal, itu baru terasa kita. Orang cuek, orang tak peduli, dibentak-bentak orang. Kapan kita baru tahu hakikat diri kita? Kalau kita musafir.
Makanya imam-imam itu dulu banyak musafir ke sana, musafir sana. Kok tahun-tanggung. Imam Al-Ghazali musafirnya berapa tahun? 10 tahun, 11 tahun musafir. Terasalah kita diusir orang, dihalau orang, ditempeleng orang, disirap orang. Aduh. Kalau di kampung kita lah yang paling hebat. Semua orang kenal sama kita, semua angkat tangan, Pak. Sekali orang angkat tangan, mulai kita mendongak. 2 kali angkat tangan, mulai. 3 kali, lama-lama, akulah Tuhan. Tuh, besok musafir kita bahas. Jamaah, kita bahas pertanyaan jamaah. Pertama Pak Gibran. Ustadz, sekarang ini marak arisan perlengkapan rumah tangga. Ada juga arisan keluarga. Ada Ustadz menyampaikan kalau arisan itu sedang mengajarkan berutang. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Arisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Masing-masing mengumpulkan duit 10. Masing-masing mengumpulkan duit 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. 100.000. Kali 10 orang berarti 1 juta. Lalu arisan pertama digoncanglah. Goncang nama, keluarlah duit tadi. Yang narik nomor 7. Maka 7 mendapat 1 juta. Berpindahnya duit si 1, 2, 3, 4, 5 ke nomor 7 itu akadnya apa? Hutang. Semua benda ini ada akadnya. Apakah akadnya gadai? Apakah akadnya pinjam? Apakah akadnya mudharabah bagi hasil? Akadnya hutang. Ini rela mereka ini hutang. Cuman tidak ditentukan kapan dia dapatnya. Melalui undian digoncang. Kita goncang ya, pup. Oh kalau gitu arisan kita jangan duit lah. Terus apa? Panci. Apa kulkas segala sama benda juga, tapi akadnya adalah hutang. Boleh nih Pak Ustadz? Boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Semuanya siap membayar. Jangan sampai dapat nomor 7 habis itu tak datang lagi. Mana nomor 7? Entah, hilang. Berarti dia hanya ikut sekali. Berarti berapa hutang dia? 900.000. 900.000 tak bayar. Apalagi benda-benda diutang pula rice cooker, sekali tak bayar, cabut, pindah. Makan haram, makan tempat masak haram. Nauzubillah. Begitu akadnya. Akadnya adalah akad utang. Dari Pak Zatil Husni. Ustadz, jika seseorang janda paruh baya tanpa anak, kemudian sulit menemukan imam baru, lalu dia memutuskan untuk tidak menikah lagi, apakah termasuk putus asa dari rahmat Allah? Masalah memutuskan itu bukan kita, maka dia keliru memutuskan hidup. Ini putus asa ini. Mestinya kalau dia payah tak dapat, doanya, ya Allah, kuserahkan apa yang terbaik menurut Engkau. Begitu. Jadi kalau kuputuskan tidak lagi, tiba-tiba nanti habis lockdown nih, habis social distancing nih, datang pangeran menyesal. Kenapa terlalu cepat memutuskan? Jangan pernah putus asa dari harapan. Jangan putus harap. 3, Ibu Eros Maya. Ustadz, bagaimana jika kita memisahkan antara membenci individu? Bagaimana kita memisahkan membenci individu dengan perbuatannya? Kalau perbuatan buruknya sudah selesai, maka kita tetap bisa menjalin hubungan baik, silaturahmi. Sebagaimana Nabi bisa berhubungan baik dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itulah yang membawakan pasukan beribu-ribu dari kota Makkah untuk menyerang Nabi di kota Madinah. 3.000 pasukan. Coba bayangkan 3.000 orang. 3.000 follower dibawanya.
untuk menyerang Nabi di kota Madinah, perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Tapi tahun ke-8 waktu Nabi masuk ke kota Makkah, ada Nabi benci kepada Abu Sufyan? Tidak, karena Abu Sufyan sudah hilang dari perbuatan jeleknya. Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman, tak diganggu. Berapa Nabi memberi zakat kepada Abu Sufyan? 100 ekor onta. Zakat apa? Zakat mu'allaf. Kalau satu ekor onta 50 juta, 100 ekor onta berapa itu? 50 miliar untuk Abu Sufyan. Karena perbuatan jeleknya sudah hilang. Jangan benci pada fisik orangnya, tapi pada perbuatannya. 4. Pak Naim Mulyadi, Ustadz, jika lupa baca doa kunut saat sholat witir, apakah tetap harus sujud sahwi? Kunut subuh saja Pak Naim, kunut subuh yang sujud sahwi. Adapun kunut witir ini tidak sujud sahwi. Kunut witir terbagi 3. Mazhab yang pertama, tidak ada kunut dalam witir. Kalau ada ustadz berceramah nanti katanya tak ada kunut dalam witir. Mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua bertolak belakang dengan mazhab yang kedua. Kunut dalam witir sepanjang tahun, tidak hanya di Ramadan. Mazhab yang ketiga, kunut setelah malam pertengahan Ramadan. Saya ulang sekali lagi, tidak ada kunut sama sekali, baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. 2. Kunut baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, kunut witir. 3. Dari pertengahan. Mazhab Syafi'i yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ketika jadi imam tarawih baca kunutnya setelah malam pertengahan, malam ke-15. 5. Pak Rizki Aulia, apa perbedaan antara adab dengan akhlak? Kemarin sudah kita bahas akhlak. Sekarang kenapa dibahas adab lagi? Di mana posisinya? Akhlak di bawah. Kalau hitungannya ke atas, akhlak di bawah. Habis akhlak, adab. Kita memberi tanpa pikir-pikir panjang lagi. Awal memberi karena disuruh Allah Ta'ala. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, beri. Tasaddaqu, beri. Saking seringnya memberi, beri. Begitu nampak orang susah, tanpa pikir-pikir, automatically langsung memberi. Itu namanya akhlak. Merubah suatu perbuatan menjadi spontanitas, tanpa pikir, min ghairi fikrin, tak ada pikir, spontanitas. Sedangkan adab lebih halus daripada itu, halus, detail, kecil. Nah, itu tadi yang kita kaji-kaji, kecil. Yang perkara-perkara yang remeh-temeh, kecil, sepele, itu ada. Nunjukkan HP baru harga 20 juta pada kawan yang HP-nya diikat pakai karet. Tak ada. Tak ada. Bawa mobil baru yang mewah ke rumah kawan yang masih ngontrak. Nah, itu adab. Terasa tak sih? Apalagi sampai nulis depan rumahnya, rumah orang miskin. Ini bukan masalah halal haram. Ini bukan masalah halal haram. Ini cerita bukan masalah halal haram. Kenapa kau tulis? Mana dalilnya haram? Saya mau bantu kok. Bukan masalah halal haram. Ini masalah halus, dia kecil. Menikah. Adab. Ada kakek umur 80 tahun.
Ada kakek-kakek umur 80 tahun nanya anak muda. Anak muda, kau umurnya berapa? 30, kata anak muda. Hah? 30? Udah nikah? Belum. Loh, kok 30 tahun belum nikah? Anak muda itu tanya balik, kakek umur berapa? 80. Kok umur 80 belum mati? Karena kita tak tahu dia 30 belum nikah itu mungkin sebab ekonomi, mungkin dia jaga emaknya, mungkin dia mikirkan adik-adiknya, banyak faktor. Jadi jaga perasaan hati orang. Itu bedanya Pak Rizky Aulian. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita bahas musafir. Kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.